Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila dari Angkatan 21 dari kelas A dengan NIM 24. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Desya Zara Putri dari kelas B Angkatan 2021 dengan NIM 32. Situasi sampah di sungai seiring dengan belum maksimalnya kesadaran membuang sampah di sungai, sehingga kita melakukan coba kegiatan kolaboratif pada hari ini. Baik Pak, permisi sebelumnya perkenalkan saya Desya Zara Putri dari program studi pendidikan fisika. Kalau dari Bapak silakan perkenalkan diri Pak. Nama saya Bahtiar, nama sebenarnya. Nama panggung saya lebih dikenal dengan Iau kalau di media sosial Iau Tupang. Saya pendiri GMS SSKM. Dalam struktur GMS SSKM saya sebagai koordinator lapangan. Untuk selain menjadi koordinator lapangan nih Pak, selama Bapak menjabat sebagai koordinator lapangan tuh boleh diceritakan nggak Pak, gimana sih latar belakang terbentuknya dari GMSS ini Pak? Jadi kalau latar belakangnya sebenarnya keprihatinan kita melihat Sungai Karangmungus pada waktu itu seolah-olah tidak bertuan. Sungai dijadikan bak sampah terpanjang di dunia lah waktu itu. Jadi kami berinisiatif membuat sebuah gerakan untuk membuat gerakan aksi agar sungai ini bagaimana sungai ini agar bisa dirawat dan merawat itu tanggung jawab kita bersama. Makanya gerakan kami membuat ide dari gerakan itu sederhana sekali, memungut sehelai sampah. Kenapa memungut? Karena waktu itu kita prihatin, kalaupun ada kegiatan bersih-bersih cenderung dilarutkan. Ya, semuanya sumbernya ke sungai ya Pak ya. Dan lebih jauh sedikit, nggak ada lembaga instansi gitu loh, atau komunitas yang peduli terhadap lingkungan, terhadap sungai, apalagi sungai. Ternyata ada, tapi mereka sifatnya lebih membicarakan, bukan ke aksi. Jadi kami ngajak beraksi dengan ide kami, lebih membicarakan. Dan kalaupun ada aksi eventual. Jadi kami pengen ini gerakan itu mengedukasi. Untuk edukasi itu harus kegiatan yang berkesinambungan. Karena untuk edukasi terus juga biar bisa dilakukan oleh semua orang, makanya ide kita cukup sederhana sekali, pungut sehelai sampah. Tidak bertujuan untuk menghabiskan sampah, tapi merubah perilaku kita terhadap sampah, terhadap lingkungan, terhadap sampah. Ya. Harapan kami dengan kalau sehelai kan bisa dilakukan oleh siapa saja, dari tingkat PAUD sampai lansia pernah kita ajak, bisa dilakukan dan bisa dilakukan semua orang, dan bisa kita kapan saja, di mana saja, tidak menunggu event hari sampah baru mungut sampah. Dan harapan kami yang pernah mungut merasakan gimana memungut, enggak lagi menjadi pembuang. Jadi sebenarnya kita upayakan ide kita itu sederhana agar juga bisa dilakukan berkesinambungan.
Oh, jadi seperti itu ya Pak, sangat menarik sekali. Mungkin kita juga sebagai generasi penerus nih Pak, khususnya bagi mahasiswa, tentunya bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak ini ya Pak ya, seperti itu. Mungkin dari saya itu aja Pak untuk... Mungkin ada saya tambah. Oh iya boleh Pak. Karena kita pengen mengajak orang, pengen berkesinambungan, maka yang bedakan kami dengan komunitas lain, kami punya panggung. Yang saya maksud punya panggung, Ya. kami punya tempat pangkalan pungut, seperti yang kata kami pangkalan pungut sekolah seni, tempat untuk mengumpulkan orang untuk mengajak orang berbuat. Itu salah satu strategi kami. Jadi kami ada tuh bukan sekedar nama, kalau ke GMSS kemana, bisa ke Pangkalan Pugut, bisa ke sekolah sungai, untuk berbuat di mana. Di sini cuma untuk memulai. Iya. Kadang untuk berbuat orang kadang pengen berbuat tapi bengong di mana. Di mana Nggak harus ada tempatnya. Ya, benar Pak. Jadi kami mengadakan tempat, mengadakan fasilitas untuk berbuat. Ya, kita juga melihat dari sebelumnya, kalaupun ada datang, semua datang dengan jari 10. Lalu ujung-ujungnya ngobrol, selfie, tidak ada yang berbuat. Kalau yang seperti dilihat tadi itu kan karena dia juga berbicara dengan kita, kegiatan-kegiatan sebelumnya juga kita kritisin. Kalau yang Anda lihat tadi, Ya, benar Pak. Saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan sesi tanya jawab dari teman saya. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan dan apa aja yang akan dilakukan. kegiatan yang sudah kami lakukan yang awalnya untuk menumbuhkan embrio orang peduli terhadap lingkungan, kami mulai dari yang kasat mata aja, yang sehari-hari kita lihat untuk kebersihan, jadi memungut sampah. Ya. Itu sebenarnya cuma untuk tatanan terendah sekali sebenarnya. Memungut sampah untuk kebersihan lingkungan kita. Sebenarnya lingkungan itu tidak hanya sekedar bersih, tapi juga harus sehat. Bisa saja bersih, tapi gersang, udaranya gerah, kan tidak sehat. Kalau sehat kan di antaranya udaranya sejuk, hijau, sejuk. Nah, kami awali dengan memungut. Setelah memungut itu mulai booming lah, mulai rame ikut. Kami di pangkalan ini aja kami kurang lebih 8 bulan, 9 bulan tuh nggak keluar dari sini. Bersihkan area sini dulu, biar area sini jadi model lingkungan yang dijaga, dirawat dan jaga. Setelah itu kami lakukan susur sungai. Susur sungai itu bukan bisa dalam konsep wisata, tapi kita pengen dari susur itu kita pengen melihat perilaku kita terhadap sungai ini. Kemudian melihat juga kehidupan yang masih tersisa, kehidupan di sungai. Jadi waktu nyusur itu kita melihat warga yang ngambil airnya dari Karanggungus, tapi limbahnya dibuang ke Karanggungus. Ternyata kita lihat masih ada warga yang masih ada warga yang cari ikan. Sementara sungainya kotor sekali. Dari nyusur itu susur itu mudah-mudah kurang lebih, ternyata setelah kita susur baru nyampe belakang Unmul itu sudah buntu. Jadi kalau di sini kan kita lihat nih sungai dijadikan tong sampah. Setelah kita nyusur, kita banyak sekali yang lebih banyak lagi yang kita tahu, yang kita lihat tentang perilaku warga kita, perilaku masyarakat kita terhadap sungai. Rumah yang menduduki badan sungai, ada ATM, jamban yang di sungai, ada warga yang ngambil kebutuhannya ngambil langsung, tidak didistribusi dari sungai. Terus ke hulu sedikit ada warga yang masih ada warga yang cari ikan di sungai. Sesampai di hulu itu
kurang lebih 4 bulan baru kami bisa nyampe. Ternyata di hulunya pun kita menemukan kenyataan kiri kanan sungai, sepadan sungai itu, ruang sungai itu juga lahannya dikupas lahannya seharusnya itu kiri kanan itu dengan riparian, dengan vegetasi, ternyata juga lahannya dikupas. Jadi ketika hujan, air langsung membawa sedimen, membawa lumpur larut ke sungai, dan air sungai itu limpasan air permukaan, air sungai itu tidak tersaring oleh vegetasi, tidak diresap, banyak yang tidak diresapkan, tidak tersaring oleh vegetasi. Sementara di sana, di Lembah Ketepian, di Bekuring itu ada 2 intek. Ada 2 intek di Sungai Karangmumus, terus di Bendungan Benanga ada 2 intek. Jadi kita melihat ternyata PDAM kita mengolah air sungai yang sebenarnya tidak bisa dikatakan air sungai, air limbah. Ternyata PDAM mengolah air limbah. Nah, seharusnya PDAM bisa mengolah air yang bersih, lalu dia olah bagaimana bisa menjadi sehat. Jadi sampai ke kita namanya PDAM kan perusahaan daerah air minum, bisa kita minum. Ini kan PDAM itu jadi perusahaan daerah air mandi aja, cuma bisa dimandikan. Lalu dari situlah melihat kerusakan ruang sungai, lahan kiri kanan sungai. Lalu kami berinisiatif untuk melakukan penghijauan. Ini penghijauan bukan dalam arti asal hijau. Jadi penghijauan bagi kami itu lebih ke revegetasi ruang sungai lah. Kenapa yang kami lakukan revegetasi? Karena sejatinya sungai itu sebenarnya ruang kehidupan semua makhluk Tuhan. Tapi jadi kenapa airnya kotor, terus biotanya hilang, terus hewan yang di pohonan juga menghilang karena vegetasinya hilang. Jadi kita berupaya melakukan penanaman pohon dalam arti revegetasi. Jadi itu yang kita tanam memang spesies lokal yang dulunya ada. Selama bolak-balik Yusuf pun kami mengambil info dari warga, sama melihat juga vegetasi yang tersisa di pinggir sungai. Jadi kami juga ngambil pelajaran dari situ. Ternyata ini info dari warga itu dulu pohon apa ini. Jadi tujuannya revegetasi itu agar sungai itu menjadi ruang kehidupan kan. Sungai itu akan jadi ruang apabila juga bukan sekedar bersih tapi sehat. Sebelum itu untuk menanam juga kan kita pengen mengajak orang nih melakukan penanaman. Tidak mungkin ini karena kita pengen ini jadi mengembalikan sungai ini, kita pengen jadi tanggung jawab bersama. Lalu itulah ide kami muncul sekolah sungai. Jadi sebelum dari pengalaman di Pangkalan ternyata mengajak orang bersih-bersih juga nggak mudah, banyak yang nggak bisa bedakan sampah dan serasa, sehingga ketika melakukan bersih-bersih bukan sampahnya yang diambili tapi rumput yang dibabati, pohon yang dipangkasin, sampahnya dibiarkan. Nah, antisipasi ketika nanam itu juga makanya kami mendirikan sekolah sungai. Jadi lalu beriringan dengan waktu mendirikan sekolah sungai dan kami melakukan pembibitan dari vegetasi lokal karena itu tidak ada dari BPD atau dari Google, tidak ada yang asli itu. Kami sambil cari bibitnya sambil bibitkan. Nah, jadi sebelum nanam itu kami juga harus merubah dulu cara pikir orang. Jadi adanya sekolah sungai merubah dulu cara pandang orang, cara pikir orang terhadap lingkungan. Jadi di sana pun nanam tidak asal tanam. Harus bukan kita menolak tanaman penghijauan atau yang lebih sering sekarang ini lebih banyak didengungkan ekonomi ekologi, bukan kita menolak tapi itu harusnya pada zonanya agar apa yang kita lakukan itu terlihat keberhasilannya. Karena kalau ditanam bukan pada zonanya dia akan mati.
Betul. Dia tidak bisa beradaptasi dengan alam kan, tidak bisa. Dia akan kalah juga dalam seleksi alam. Jadi itu yang sudah dilakukan selama ini. Sekarang untuk nanam aja, ngajak orang nanam mudah. Awalnya susah, ngajak orang di awal susah, cuma akhirnya kan jadi mudah. Ngajak orang mengut awalnya susah, ngajak orang nanam juga awalnya susah. Tapi ini setelah kita berhasil ngajak banyak orang dengan kita fasilitasi lah. Kalau dulu kan ada bibitnya, lubang tersedia, tempat tersedia, seperti di sini juga orang mulai maulah datang kegiatan-kegiatan menanam. Tapi yang sangat susah sampai sekarang belum ada tuh yang menjaga dan merawat. Iya, betul. Jadi kalau ini program kami pribadi sih, kita ngajak orang nanam. Ini nanti program organisasi kami lah. Dia akan tanam tinggal. Itu kan jadi tanggung jawab kami tuh. Jadi ini kami ke depannya itu yang kami harap itu, makanya sekarang ini kita nggak terlalu gencar lah mengajak orang nanam. Kita lebih ke ngajak orang merawat. Kalau kegiatan, kalau bikin program dengan program menanam, coba adakan program merawat dan menjaga yang sudah ada. Dalam program penanaman kan kami ini loh, kami pernah dari pembibitan dibantu oleh BPDAS. Kemudian waktu penanaman itu pernah dapat subsidi lah dari Planet Origin. Sebenarnya Planet Origin tuh masih mau memberi kita, mensupport dana kita untuk melakukan penanaman. Tapi kami nolak. Kenapa? Saya pengennya gini, ini tahun pertama kita terima dari BPDAS pembibitan, sudah ada bibitnya. Tahun kedua kita terima dari Planet Origin untuk penanaman. Tahun ketiganya maksud saya gini loh, kami akan terima kalau itu kerjasama untuk merawat dan menjaga yang sudah ditanam. Kalau ini sudah terawat dan terjaga, maksud kita baru kita balik lagi bibit misalnya. Buat apa kita bibit terus, tanam terus, tapi yang kita tanam tidak dijaga dan dirawat. Saya kira itu. Jadi keinginan kami ke depan, ya anggap aja kami lakukan aja lah. Yaitu program menanam dan merawat.え